Di video kali ini kita akan belajar tentang komposisi transformasi dengan menggunakan matriks ya dari buku paket matematika tingkat lanjut halaman 214 sampai dengan 219 ya. Langsung saja, komposisi transformasi dengan menggunakan matriks. Apa sih yang dimaksud dengan komposisi transformasi? Jadi dalam sebab sebelumnya kita telah belajar tentang transformasi, kemudian transformasi dengan matriks ya. Nah, pada sebab kali ini kita akan lanjutkan dengan mempelajari yang namanya komposisi transformasi dengan menggunakan matriks. Jadi bayangkan saja ada sebuah titik, dia itu mengalami lebih dari satu kali transformasi. Misal kita punya titik 2,4, kemudian titik 2,4 tersebut mula-mula kita cerminkan terhadap sumbu X, lalu bayangannya kita cerminkan terhadap sumbu Y. Maka dikatakan di sini bahwa titik 2,4 itu mengalami komposisi transformasi. Gitu ya. Oke, pertama kita akan batasi pembahasan kita untuk transformasi-transformasi yang dapat direpresentasikan atau yang dapat dimodelkan ya oleh matriks berordo 2x2. Misalnya pencerminan terhadap sumbu X dapat direpresentasikan oleh matriks 1, 0, 0, min 1. Nah, operasi matriks untuk menemukan peta dari titik X, Y ketika dia dicerminkan terhadap sumbu X adalah, ini tinggal kita kalikan aja ya. Nah, transformasi seperti ini yang telah dibahas pada subbab sebelumnya adalah sebagai berikut ya. Ada 7 transformasi, tidak ada salahnya kalau kita review kembali satu persatu ya, singkat saja. Jadi yang pertama berkaitan dengan pencerminan terhadap sumbu X. Ini tadi sudah kita singgung ya. Prinsipnya kalau pencerminan terhadap sumbu X, posisi absis dan ordinatnya itu tetap. Berarti nanti pasti berkaitan dengan matriks identitas. Nah, kemudian tanda dari ordinat itu berubah, tanda dari Y itu berubah, maka di sini negatif 1. Gitu cara mengingatnya. Kemudian yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y ya. Ini juga sama, posisi absis dan ordinatnya itu tetap. Berarti ini 1, 0, 0, 1. Kemudian yang berubah tanda itu adalah absisnya. X-nya yang berubah tanda, maka di sini negatif 1. Lalu yang ketiga, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, kalau ada sebuah titik, dia itu dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka urutan absis dan ordinatnya itu ditukar tempat ya. Maka nanti berkaitan dengan matriks 0, 1, 1, 0. Nah, nanti kalau dikalikan dengan matriks XY, hasilnya itu akan sama dengan matriks YX gitu. Kemudian yang keempat, pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X ya. Ini juga sama, terjadi perubahan posisi absis dan ordinat 0, 1. Nah, ini sebelumnya 0, 1 dulu ya. Jadi 0, 1, 1, 0. Kemudian ya terjadi perubahan tanda baik pada absis maupun ordinatnya. Maka di sini negatif 1, di sini negatif 1. Ya. Lalu yang kelima. Nah, ini pencerminan terhadap titik pusat. Ya. Untuk pencerminan terhadap titik pusat, maka posisi absis dan ordinatnya itu tetap. Berarti ini 1, 0, 0, 1. Hanya saja tanda untuk absis dan ordinat ini berubah. Berarti di sini negatif 1, di sini negatif 1. Kemudian yang keenam ya, rotasi terhadap titik asal. Ingat, rotasi itu artinya perputaran, berarti di sini kita bicara sudut. Nah, simbolnya theta ya. Matriksnya itu adalah cos theta min sin theta, di sini sin theta, di sini cos theta. Nanti tinggal dimasukkan saja tetanya sekian derajat atau sekian radian ya. Cos min sin, sin cos. Kemudian yang terakhir ya, yang ketujuh, dilatasi terhadap titik asal ya. Dilatasi itu berkaitan dengan perubahan ukuran ya, bisa perbesaran, bisa pengecilan. Berarti nanti di sini ada faktor skala. Nah, untuk faktor skala atau faktor dilatasi itu biasanya simbolnya adalah K. Nah, matriksnya adalah K 0, 0, K. Nah, kira-kira ini adalah matriks-matriks yang akan sering kita gunakan ketika kita mengerjakan soal-soal berkaitan dengan komposisi transformasi dengan menggunakan matriks. Jadi hukumnya wajib ini untuk diingat-ingat ya.
Baik, kita lanjutkan. Untuk memahami bagaimana menemukan operasi matriks terkait dengan komposisi transformasi, kerjakanlah kegiatan eksplorasi berikut ini. Jadi ingat, kalau kita bicara komposisi transformasi, berarti ada sebuah titik yang mana dia itu mengalami lebih dari satu kali transformasi. Ya, itu konsepnya. Mengoperasikan komposisi transformasi dengan menggunakan matriks. Misalkan kita memiliki dua buah transformasi yaitu T1 dan T2. T1 adalah pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, ini T1 adalah pencerminan terhadap sumbu Y. Sedangkan T2 merupakan rotasi terhadap titik asal sebesar setengah pi radian atau 90 derajat. Ini supaya enak kita tuliskan dulu matriks terkait dengan T1 dan T2 ya. Untuk T1 pencerminan terhadap sumbu Y ini langsung saja min 1, 0, 0, 1. Kemudian untuk T2 ini adalah matriks rotasi 90 derajat ya terhadap titik 0,0. Berarti ini cos 90 derajat min sin 90 derajat, di sini sin 90 derajat, di sini cos 90 derajat. Cos 90 itu 0. Kemudian sin 90 itu 1. Berarti di sini negatif 1, di sini 1. Nah, ini sudah ketemu untuk matriks T1 dan matriks T2-nya. Oke. Nah, bila kita ingin melakukan transformasi komposisi ya, untuk sembarang titik P, X, Y dimulai dengan T1 dilanjutkan dengan T2 atau bisa dinotasikan dengan T2 bundaran T1. Nah, ini perhatikan baik-baik. Jadi kalau T1 dilanjutkan dengan T2, maka penulisannya adalah T2 bundaran T1. Jadi dibalik. Gitu ya. Tentukan hasil transformasinya dengan dua cara. Nah, ini cara pertama, ini cara kedua. Nanti kita akan bandingkan ya, apakah hasilnya sama atau beda. Oke, untuk cara pertama, kalikan matriks terkait dengan T1 dengan XY. Berarti T1 kita kalikan dengan matriks XY. Untuk matriks T1 min 1, 0, 0, 1 kita kalikan dengan matriks XY ya, baris kali kolom. Berarti min 1 kali X ditambah 0 kali Y sama dengan negatif X. 0 kali X ditambah 1 kali Y sama dengan Y. Ya. Kemudian kalikan matriks terkait dengan T2 dengan hasilnya. Berarti T2 kita kalikan dengan matriks min XY. Nah, matriks T2-nya adalah 0, negatif 1, 1, 0. Kita kalikan dengan matriks min XY. Ya. Sama dengan 0 kali min X ditambah min 1 kali Y sama dengan negatif Y. 1 kali min X sama dengan negatif X ditambah 0 ya, berarti di sini negatif X. Nah, ini sudah ketemu ya. Jadi ternyata peta dari titik X, Y ketika dia mengalami komposisi transformasi T2 bundaran T1, bayangannya adalah di min Y, min X. Nah, ini dengan menggunakan cara pertama. Ya, sekarang kita akan coba dengan menggunakan cara kedua. Ini saya bersihkan dulu. Untuk cara kedua, kalikan matriks terkait dengan T2 dengan matriks terkait dengan T1. Berarti kita punya T2 kali T1. Nah, T2 kali T1. Untuk matriks T2 rotasi 90 derajat ya, berarti di sini 0, min 1, 1, 0. Kemudian kita kalikan dengan T1-nya tadi matriks pencerminan terhadap sumbu Y ya, berarti di sini min 1, 0, 0, 1. Nah, ini sambil kita menghafalkan ya. Atau boleh juga sebenarnya lihat di sini tadi. Ini kan sama. Min 1, 0, 0, 1 ya kan? 0 min 1, 1, 0. Nah, itu. Oke, sekarang kita akan kalikan ya, baris kali kolom. 0 kali min 1 ditambah min 1 kali 0 berarti 0. 0 kali 0 ditambah min 1 kali 1 sama dengan negatif 1. 1 kali negatif 1 ditambah 0 sama dengan negatif 1. 1 kali 0 ditambah 0 kali 1 sama dengan 0. Ya. Kemudian kalikan hasilnya dengan XY, berarti T2 kali T1 yang ini kita kalikan dengan matriks XY. Ya, kita tulis apa adanya.
0, negatif 1, negatif 1, 0. Kita kalikan dengan matriks XY. Ya, berarti 0 kali X ditambah min 1 kali Y sama dengan negatif Y. Min 1 kali X ditambah 0 kali Y sama dengan negatif X. Nah, ini kalau kita perhatikan ya dek ya, hasil akhirnya itu sama ya antara cara pertama dan cara kedua, yaitu ya min Y, min X, yang ini juga min Y, min X. Ini berkaitan dengan soal nomor 2 sebenarnya ya. Bandingkan hasil perkalian pertama dan kedua, apakah keduanya sama? Jelas jawabannya adalah sama ya. Nah, apa kira-kira kesimpulan yang dapat kita tarik? Berarti kalau kita punya komposisi transformasi T2 bundaran T1 ya, ini sama saja dengan T2 ya, matriks T2 dikalikan dengan matriks T1. Nah, ini penting ya. Secara umum, mengapa menyelesaikan perkalian matriks berikut dengan mengerjakan yang dilingkari terlebih dahulu sama saja? Nah, ini sebenarnya berkaitan dengan sifat asosiatif ya. Jadi karena, ini kan pertanyaannya mengapa ya, maka jawabannya adalah karena. Nah, karena pada perkalian matriks berlaku sifat asosiatif ya. Apa yang dimaksud dengan sifat asosiatif? Intinya hasil perkalian itu tidak dipengaruhi oleh urutan pengerjaannya. Nah, gitu ya. Berdasarkan aktivitas eksplorasi tersebut, kita dapat memperoleh sifat berikut. Sifat 4.17. Matriks transformasi komposisi. Misal, matriks yang berkaitan dengan transformasi T1 dan T2 berturut-turut adalah PGRS dan TUVW. Jadi ini T1, kemudian ini adalah T2. Maka matriks yang terkait dengan komposisi transformasi T2 bundaran T1 ya, yaitu transformasi T1 dilanjutkan dengan T2 adalah, ini tinggal dikalikan ya, jadi T2 dikalikan dengan T1. Ini T2 dikalikan dengan T1. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita ke contoh 4.28. Mencari peta dari komposisi transformasi dengan bantuan matriks. Tentukan peta dari titik 2,5 yang dicerminkan terhadap sumbu X, ini berarti T1 gitu ya. Dan kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y, ini berarti T2. Ya, berarti nanti cara menuliskannya adalah T2 bundaran T1. Mestinya sesuai dengan sifat 4.17, ini akan sama dengan T2 dikali dengan T1. Nah, ini kita baca alternatif penyelesaian ya. Berdasarkan sifat 4.17, matriks terkait pencerminan terhadap sumbu X adalah ini ya, 100 min 1, ini T1, dan matriks yang terkait dengan pencerminan terhadap sumbu Y adalah min 1001, ini adalah T2. Oleh karena itu, matriks terkait dengan komposisi dari pencerminan terhadap sumbu X dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu Y adalah min 1001, berarti ini adalah T2 ya, dikalikan dengan T1. Nah, ini kan cocok ya kan, T2 kali T1 hasilnya min 100 min 1. Akibatnya peta yang kita inginkan dapat dicari dengan mengalihkan matriks ini, berarti min 100 min 1 dikalikan dengan matriks X, Y, dalam hal ini 25 ya, 2,5. Hasil akhirnya adalah min 5 min 2, atau min 5 untuk absisnya dan min 2 itu adalah untuk ordinatnya. Nah, ini adalah koordinat bayangannya. Kira-kira seperti itu ya, bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Mari mencoba. Tentukan peta dari titik min 2,3 yang ditransformasikan oleh komposisi dari refleksi sumbu Y yang dilanjutkan dengan rotasi 180 derajat terhadap titik asal. Berarti kalau ini kita sebut sebagai T1 gitu ya. Kemudian yang ini adalah T2. Maka kita bisa tuliskan T2 bundaran T1. Nah, ini sama dengan T2 dikalikan dengan T1.
Oke, kita tuliskan dulu untuk matriks T1 ya. Refleksi terhadap sumbu Y ya, berarti di sini min 1 0 0 1. Kemudian rotasi 180 derajat ya terhadap titik asal. Berarti di sini cos 180 derajat min sin 180 derajat sin 180 derajat, ini cos 180 derajat. Nah, cos 180 dari trigonometri kita tahu sama dengan min cos 0 ya, berarti di sini min 1, ini juga min 1. Lah sin 180 derajat dari trigonometri kita tahu sama dengan sin 0 ya, sin 0 itu 0. Berarti ini 0, yang di sini 0. Nah, langkah selanjutnya adalah kita masukkan ke rumus ini ya, T2 bundaran T1 yaitu T2 kali T1. Jadi T2 kita kalikan dengan T1. Nah, kita tuliskan di sini T2-nya adalah min 1 0 0 min 1 ya, dikalikan dengan matriks T1-nya tadi min 1 0 0 1, maka hasilnya adalah baris kali kolom ya. Min 1 kali min 1 ditambah 0 sama dengan 1. Min 1 kali 0, 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 kali min 1 ditambah min 1 kali 0 sama dengan 0. 0 kali 0 ditambah min 1 kali min 1 kali 1 ya, berarti di sini min 1. Nah, selanjutnya matriks T2 kali T1 ini kita kalikan dengan matriks min 2 3 ya. Maka ini 1 0 0 min 1 kita kalikan dengan matriks min 2 3 ya. Kembali baris kali kolom ya Dek ya, 1 kali min 2 ditambah 0, di sini min 2. 0 kali min 2 0 ditambah min 1 kali 3 sama dengan negatif 3. Nah, ini adalah jawabannya ya. Nah, kalau mau lengkap tinggal ditulis begini. Jadi ini kan perintahnya adalah tentukan peta. Nah, berarti ya jadi peta dari titik min 2,3 adalah min 2, min 3. Nah, ini adalah jawabannya. Ini adalah caranya ya. Baik, kita lanjutkan. Contoh 4.29, mencari peta dari komposisi transformasi dengan bantuan matriks. Misalkan kita ingin melakukan 3 buah transformasi. Ya, kalau di contoh sebelumnya 2 buah transformasi, sekarang ada 3 buah transformasi pada sebuah titik P, yaitu 2,5. Yang pertama, refleksi terhadap sumbu X, rotasi 90 derajat terhadap titik asal, dan transformasi setengah putaran. Nah, tentukan petanya ya. Di sini sudah ada alternatif penyelesaian. Jadi yang jelas nanti di sini ada 3 buah transformasi. Kita tuliskan dulu, misalkan ini T1, T2, kemudian T3 ya. Maka kita tuliskan dari belakang ya. Jadi T3 bundaran T2 bundaran T1 ini sama dengan T3 kali T2 kali T1. Nah, sekarang tinggal kita baca alternatif penyelesaiannya ya. Berdasarkan subbab sebelumnya, kita tahu bahwa matriks yang berkaitan dengan refleksi terhadap sumbu X, rotasi 90 derajat terhadap titik asal, dan transformasi setengah putaran berturut-turut adalah 1 0 0 min 1. Ini saya pikir sudah jelas ya. Kemudian rotasi 90 derajat, jadi cos 90, lalu min sin 90, ini sin 90, di sini cos 90. Kemudian transformasi setengah putaran ya, transformasi setengah putaran itu ya berarti diputar sebesar 180 derajat ya kan, berarti ya cos 180 derajat min sin 180 derajat, kemudian di sini sin 180 derajat, di sini cos 180 derajat ya, ini sudah benar. Nah, oleh karena itu matriks yang terkait dengan komposisi transformasi tersebut adalah, perhatikan di sini penulisannya dari belakang
Nah, ini sama ya. Jadi T3 kali T2 kali T1. Ini kan, ini T3. Nah, ini T2, kemudian dikalikan dengan T1. Kemudian untuk urutan pengerjaannya ini bebas. Adik-adik boleh kalikan dulu yang ini kali yang ini. Kemudian hasilnya baru dikalikan dengan matriks yang ini. Atau kalau di buku ya, kalau di buku ini ya yang dilakukan. Jadi ini kali ini. Oh sebentar. Kalau di buku berarti ini kali ini ya. Jadi matriks 0 min 1 1 0 kali matriks 1 0 0 min 1. Nah, nanti hasilnya dikalikan dengan matriks yang paling depan. Nih, min 1 0 0 min 1 ya. Jadi sekali lagi karena berlaku sifat asosiatif pada perkalian matriks ya, adik-adik boleh kalikan dulu matriks ini kali ini. Kemudian hasilnya dikalikan dengan matriks ini. Atau kalikan dulu matriks yang di tengah dengan matriks ketiga, hasilnya kalikan dengan matriks yang pertama. Nanti hasil akhirnya pasti sama ya. Dan hasil akhirnya di sini adalah matriks 0 min 1 1 0. Ini adalah matriks komposisi transformasi ya, terdiri dari 3 buah transformasi. Nah, langkah selanjutnya tinggal dikalikan dengan matriks 2,5. Hasil akhirnya adalah min 2, min 5. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan, nah ini ada soal mari mencoba. Misalkan kita ingin melakukan 3 buah transformasi pada sebuah titik P 2,5, yaitu refleksi terhadap sumbu Y, kemudian rotasi 180 derajat terhadap titik asal, dan pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Tentukan petanya ya. Jadi ini setipe dengan contoh soal yang barusan kita bahas ya. Kita sebut saja ini adalah T1, kemudian ini T2, lalu yang ini adalah T3 ya. Maka bentuk komposisi transformasinya adalah T3 bundaran T2 bundaran T1 ya. Ini jangan sampai kebolak-balik ya deh ya. Ini sama dengan T2 dikali T1, T3 dikali T2 ya deh ya. Nah, T3 dikali T2 baru dikalikan dengan T1. Kita tuliskan dulu untuk matriks T1 ya. Refleksi terhadap sumbu Y ya, refleksi terhadap sumbu Y. Berarti ini min 1 0 0 1. Kemudian T2 rotasi 180 derajat ya. Langsung aja ya Dek ya, cos 180 itu sama dengan negatif 1. Sin 180 itu 0 ya. Cos min sin cos. Nah, sin 180 itu 0, cos 180 itu min 1. Oke, kita lanjutkan dengan T3. Apa ini? Pencerminan terhadap garis Y sama dengan X ya. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan X berarti matriksnya adalah 0 1 1 0. Nah, selanjutnya kita masukkan ke rumus ini ya. T3 bundaran T2 bundaran T1 itu sama dengan T3 kali T2 kali T1 ya. Kita kerjakan dulu T3 kali T2. Atau supaya nggak bingung ya, T2 kita kalikan dulu dengan T1. Nah, T2 nya tadi min 1 0 0 min 1. Kemudian T1 nya tadi adalah min 1 0 0 1. Nah, maka ini akan sama dengan, langsung ya, baris kali kolom, berarti min 1 kali min 1 sama dengan 1 ditambah 0 sama dengan 1. Min 1 kali 0 ditambah 0 kali 1 sama dengan 0. 0 kali min 1 ditambah min 1 kali 0 sama dengan 0. 0 kali 0 ditambah min 1 kali min 1 kali 1 sama dengan negatif 1. Kemudian kita kalikan dengan T3. Berarti T3 dikalikan T2 kali T1 ya. T3-nya kita tulis dulu ya, jangan sampai T3-nya ditulis belakangan, karena kita ingat bahwa secara umum perkalian pada matriks itu tidak berlaku sifat komutatif. Berarti A kali B ya, itu tidak sama dengan B kali A. Oke, T3 nya adalah 0 1 1 0
Nah, ini kita kalikan dengan matriks 1, 0, 0, negatif 1. Nah, kita kalikan dengan matriks yang ini. Ya, maka nanti hasil akhirnya adalah 0 kali 1 ditambah 1 kali 0 sama dengan 0 ya. 0 kali 0 ditambah 1 kali min 1 negatif 1. 1 kali 1 ditambah 0 sama dengan 1. 1 kali 0 ditambah 0 kali min 1 sama dengan 0. Nah, ini adalah matriks komposisi transformasinya. Oke, selanjutnya matriks ini berarti T3 kali T2 kali T1 ya, ini kita kalikan dengan matriks 2, 5. Kita tulis apa adanya, 0, min 1, 1, 0. Kita kalikan dengan matriks 2, 5. Nah, berarti 0 kali 2 ditambah min 1 kali 5 sama dengan negatif 5. Oke, 1 kali 2 ditambah 0 kali 5 ya sama dengan 2. Nah, ini sudah ketemu. Ya, jadi petanya kita tulis di sini ya. Jadi peta dari P 2,5 adalah P aksen min 5,2. Nah, ini jawabannya. Ya, gampang ya Dek ya. Oke, mari berpikir kritis. Nomor 1, pada sifat sebelumnya kita belum tahu apakah operasi perkalian yang melibatkan dua matriks yang berkaitan dengan komposisi dari dua transformasi adalah komutatif atau tidak ya. Jadi komutatif itu berlaku A kali B sama dengan B kali A. Jadi kalau kita bicara perkalian pada bilangan real ya, kita tahu berlaku sifat komutatif. Jadi kan 3 kali 5 itu sama dengan 5 kali 3, yaitu sama dengan 15. Nah, bagaimana dengan matriks? Selidikilah kapan sifat komutatif berlaku benar. Jadi secara umum ya, pada perkalian matriks itu tidak berlaku sifat komutatif. Jadi A kali B itu secara umum tidak sama dengan B kali A. Nah, tetapi ada beberapa pengecualian ya. Jadi ini kita baca lagi ya. Secara umum perkalian matriks tidak komutatif kecuali yang pertama, perkalian matriks dengan matriks identitas. Jadi kalau A dikalikan dengan I itu ya sama dengan I kali A. Nah, ini ya. Jadi kalau A dikalikan dengan I itu sama dengan I dikalikan dengan A. Kemudian pengecualian yang kedua adalah perkalian matriks dengan matriks diagonal ya. Itu juga berlaku sifat komutatif. Matriks diagonal itu contohnya adalah seperti ini. 5, 0, 0, 5. Nah, ini kalau kita kalikan dengan matriks yang lain yang sama-sama matriks diagonal ya Dek ya. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini akan sama dengan matriks 1, 2, 3, 4 dikalikan dengan matriks 5, 0, 0,5 ya. Kemudian yang C, perkalian matriks dengan inverse-nya. Jadi nanti berlaku kalau A inverse. Nah, saya tulis di sini ya. A inverse dikalikan dengan A itu akan sama dengan A dikalikan dengan A inverse ya. Gitu. Sekarang kita ke nomor 2. Misalkan suatu matriks 2 kali 2 katakanlah M merepresentasikan suatu transformasi T pada sebuah bidang kartesius. Tentukan matriks yang berkaitan dengan transformasi T yang diterapkan sebanyak 99 kali dan dinotasikan T bundaran T bundaran T bundaran T dan seterusnya sampai 99 kali. Nah, kita tahu bahwa ya ini untuk nomor 2 ya. Kita tahu kalau misalkan kita punya T1 bundaran T2. Itu kan artinya T1 kali T2. Berarti kalau kita punya T1 bundaran T2 bundaran T3 itu sama dengan T1 kali T2 kali T3 ya kan. Berarti kalau kita punya T1 bundaran T2 bundaran T3 dan seterusnya sampai 99 ya. Nah, ini kan permintaannya sebanyak 99 kali.
ya berarti nanti T1 kali T2 kali T3 dan seterusnya sampai, nah ini dan seterusnya gitu ya, sampai T99. Ya kan? Saya ulang ya. Jadi kalau T1 bundaran T2 itu kan sama dengan T1 kali T2. Ya. Kalau T1 bundaran T2 bundaran T3, ya berarti T1 kali T2 kali T3. Kalau T1 bundaran T2 bundaran T3 bundaran dan seterusnya sampai T99, maka dengan pola yang sama kita bisa dapatkan di sini sama dengan T1 kali T2 kali T3 kali T4 kali T5 kali T6 dan seterusnya sampai kali T99. Nah, padahal T1 sama dengan T2 sama dengan T3 sama dengan T4 sama dengan T5 dan seterusnya sampai sama dengan T99 yaitu sama dengan M, ya kan? Maka di sini bisa kita tulis ya. Jadi karena T1 sama dengan T2 sama dengan T3 sama dengan dan seterusnya sama dengan T99, maka T1 bundaran T2 bundaran T3 bundaran sampai T99 itu akan sama dengan T1 kali T2 kali T3 dan seterusnya kali T99 sama dengan M kali M kali M kali dan seterusnya kali M ya. Ini sebanyak 99 kali. Ya berarti kita bisa tuliskan dalam bentuk berpangkat sama dengan M pangkat 99. Nah, jadi matriks M dipangkatkan dengan 99 gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, untuk latihan C kita akan bahas di video berikutnya. Baik, semoga video kali ini bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan, silakan boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih.